Kuasamu ajaib, kuasamu menyembuhkan, kuasamu dahsyat, kuasamu menyelamatkan. Yeshua berkuasalah dalam hidup sampai akhir, bersamamu di Syamaim sampai Yerusalem baru janjimu. Haleluya, amin, amin. Terima kasih Bapak Yahweh, berfirmanlah kepada kami mempelai-mempelai kudus-Mu Adonis Somasya siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonis Somasya Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonis Somasya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk mempelai-mempelai Adonis Somasya. Ya, Shabbat Shalom buat kita semua ya. Puji Bapak Yahweh. Kita pada saat ini sudah memasuki menjelang akhir tahun ya, tidak terasa ya. Sebelum kita masuk ke Dafar Elohim, kita akan mendengarkan ya, saya akan menjelaskan seperti biasa mengenai visi misi kita, hierarki Samaim dan juga latar belakang ya. Visi kita adalah masuk ke Samaim ya, masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian ya, itu visi kita. Artinya kita diangkat hidup-hidup, dan bukan cuma sekedar diangkat hidup-hidup, kita juga dijemput ya, kita dijemput oleh mempelai kudus kita yaitu Adonis Hamasya ya. Jadi kalau orang yang belum tahu ke surga atau ke Samaim itu seperti apa ya, saya sedikit jelaskan ya. Tidak ada ya di dalam sejarah manusia, mungkin bisa dilihat baik itu di YouTube atau di media online, mereka memberikan banyak kesaksian. Tidak ada satupun yang mengatakan ketika dia memberi kesaksian ke Samaim atau ke surga, mereka itu dijemput khusus oleh Adonis Yeshua, itu tidak ada ya. Biasanya yang ke Samaim itu, mereka itu biasanya ya dijemput oleh malaikat kebanyakan ya. Lalu ada yang dijemput dengan kereta kuda ya, ada juga dengan angin badai ya, seperti Elia dan Henok ya. Dan ada juga yang terbang sendiri ke Samaim ya. Ya, seperti yang saya alami, saya terbang sendiri ke Samaim, tidak ada yang menjemput ya. Artinya apa? Artinya ya begitulah orang yang ke Samaim, ke surga. Nah, kalau rapture ya, kalau kita nanti itu dijemput khusus ya. Makanya saya pernah menyampaikan di Yohanes 14 itu ya, ayat 1 sampai 6. Itu ketika Adonis Hamasya mengatakan dia menyediakan tempat bagi kita ya, yaitu Yerusalem baru ya. Memang itu tidak tertulis secara tersurat tetapi tersirat. Makanya dikatakan ketika tempat itu sudah dia siapkan, maka dia akan datang ya untuk menjemput kita ya. Aku akan datang menjemput kamu di mana di tempat aku berada, kamu pun berada ya.
itu ya. Jadi memang tidak ada ya secara tersurat. Karena apa? Karena memang ya manusia ini, saya juga kadang-kadang tidak habis pikir ya. Manusia itu sebenarnya memiliki hikmat atau wawasan yang luas ya. Jadi bukan seperti anak TK ya. Anak TK itu atau masih kelas 1, kelas 2 SD itu dia didikte. Harus tulisannya misalnya kok nggak ada tulisannya di rapture, kok nggak ada tulisannya nanti aku datang pada saat rapture menjemput kamu. Jadi tidak ada secara text by text ya. Itu ditulis seperti itu, apalagi zaman dulu ya. Zaman ribuan tahun yang lalu ya, zaman nabi-nabi, termasuk juga zaman Adonisua. Ya, zaman Adonisua itu berbicara ya tidak secara gamblang ya. Artinya dia tahu manusia itu memiliki hikmat ya. Jadi ya sama juga seperti yang lain-lain ya, seperti misalnya mengenai perjamuan ya tiap hari ya. Itu sudah jelas-jelas sebenarnya Adonisua mengatakan akulah roti kehidupan ya. Jadi sudah diasumsikan yang aneh-aneh ya. Wah, tidak seperti itu, selalu mengaitkan dengan Torah yang saat itu belum digenapi ya. Jadi artinya itulah hal-hal yang sebenarnya harus kita pahami ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita ke Samaim itu nanti dijemput ya. Dan Adonisua itu turun dari Samaim ya, dia akan menunggu di awan-awan beserta dengan malaikat-malaikat kudusnya dan orang-orang kudusnya khusus untuk menjemput kita ya. Coba kalau kita perhatikan, kalau ada perkawinan besar ya, biasanya itu mempelainya itu dijemput khusus ya, bahkan dijemput oleh mempelai prianya ya, dan juga orang-orang yang mengiringinya ya. Ini yang harus kita pahami ya. Itulah visi kita, yaitu kita masuk ke Samaim dalam keadaan hidup-hidup, tidak mengalami kematian ya. Lalu kita memiliki pelayanan atau kantor pusat itu di Samaim, Yerusalem Baru. Ya, ini yang selalu saya sampaikan ya, kita ini YRH Ministry itu, tapi kita memiliki kantor pusat di Samaim, di mana gembala agung kita, ya gembala sinode pusat kita adalah YRH EH ya. Kenapa ini terjadi ya? Karena saya tidak bisa ya, istilahnya mengklaim ya sesuatu yang saya sendiri bukan berada di posisi yang menentukan ya. Paham ya maksudnya? Biasanya kalau namanya kantor pusat atau pimpinan pusat, dia punya otoritas penuh ya terhadap bawahannya atau juga terhadap kantor-kantor cabangnya ya. Jadi seperti saya tidak punya otoritas penuh ya. Yang punya otoritas penuh itu cuma YYRH EH ya. Itulah yang memberi otoritas ya kepada kita mempelai-mempelai kudusnya ya. Jadi artinya kantor pusat kita itu di Samaim, di Yerusalem Baru nantinya ya, karena mempelai-mempelai kudus Adonisua Masya itu nanti akan tempatnya di Yerusalem Baru ya. Dan gembala agung kita YRH Echad ya, Yahweh Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Echad, satu adanya ya. Artinya bahwasanya YRH Echad itulah yang menjadi pimpinan pusat kita ya. Jadi kalau ada misalnya yang menghina ya, ya berarti dia menghina YRH Echad, bukan menghina saya ya, karena saya ini tidak ada apa-apanya ya. Kalau engkau bilang saya gembala palsu, ya berarti engkau menghina YRH Echad sebagai gembala agung ya. Karena saya bukan gembala seperti yang engkau pikirkan ya. Saya hanya orang biasa yang hanya menjalankan tugas ya. Saya tidak pernah mengklaim ya atau meminta-minta, oh YRH Echad buat saya begini tidak ya. Saya tidak pernah, karena saya sendiri tidak punya kemampuan ya untuk melayani orang, apalagi untuk melayani mempelai kudusnya ya. Kalau tidak disuruh, saya tidak mungkin mampu, dan mungkin juga saya tidak mau ya. Itulah visi kita ya.
Misi kita adalah siap untuk rapture, ya, ready to rapture. Jadi YRH Ministry ini didirikan adalah untuk rapture, ya, pengangkatan atau penjemputan. Yang menjemput kita adalah pencipta kita, yaitu YYRH. Itulah visi dan misi kita. Lalu kita akan masuk ke hierarki Samaim, ya, hierarki surga. Di Samaim itu ada namanya tahta Elohim, ya. Tahta itu banyak, ya, kalau kita baca di kitab suci itu banyak mengenai tahta, ya, tahta Elohim. Jadi yang bertahta itu di Samaim itu adalah Elohim, YYRH, ya. Lalu di tahta itu juga ada yang namanya mempelai Hamasyah, ya. Inilah yang tadi kita nyanyikan, ya, YYRH. Posisi kita itu di atas nabi dan rasul, di atas raja-raja, dan juga di atas orang-orang benar, ya. Itu ada semua dafar Elohimnya, dafar Adonisua, ya. Jadi bukannya kita mengarang-arang, tidak, ya. Buat apa saya mengarang-arang, ya? Apalagi saya waktu ke Samaim, ya. Pertama kali saya ke Samaim itu saya dibawa ke ruang perjamuan, ya. Saya disambut oleh nabi-nabi pada saat itu dan juga termasuk beberapa rasul, ya. Saya disambut, saya dibawa ke ruang VVIP, ya. Bahkan mereka mengenal nama saya dengan sempurna, ya. Memang mereka masih memanggil nama saya, ya, saat ini nama saya Henry, ya. Meskipun saya memiliki banyak nama baptis, ya. Nama baptis saya mungkin ada 5, ya, atau lebih kali, ya. Tapi yang dipanggil nama asli saya, ya, Henry. Selamat datang Henry, ya, silakan masuk, ya. Itulah yang dikatakan oleh nabi-nabi, ya, dan rasul pada saat itu, ya. Saya dibawa ke ruang VVIP untuk bersama-sama dengan Adonisua, ya, untuk makan seperjamuan dengan dia. Itulah yang diperlihatkan kepada saya pada saat itu. Makanya muncullah istilah kita mempelai Hamasyah di atas nabi dan rasul, ya. Jadi ini bukan kok bisa-bisanya membuat suatu istilah seperti itu, ya. Jadi banyak orang mungkin kaget, ya, shock, ya, secara, saya tidak tahu, secara rohani atau secara iman, shock, ya. Artinya merasa, wah, selama ini saya ternyata bukan apa-apa, gitu, ya. Artinya kalau ini tiba-tiba ada orang baru mengenal Bapak Yahweh sudah mengklaim dia itu mempelai dan dia itu di atas nabi dan rasul, ya, di atas raja dan orang benar, ya. Jadi banyak yang saya perhatikan orang shock, ya, tapi tidak apa-apa, ya. Karena kan nanti kita akan lihat, ya, keselamatan itu yang dipilih itu seperti apa, ya, dan apa akibatnya kalau kita tidak dipilih, ya. Nanti kita akan lihat, ya, di daftar Elohim pada sahabat ibadah sahabat kita pada saat ini, ya. Jadi itulah, jadi kita ini mempelai yang sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, ya. Ini harus kita pahami, ya. Kita ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Artinya begini, seperti yang saya sering sampaikan, ya, secara de facto kita ini sudah mempelai, tetapi kita harus dilantik, ya. Dilantiknya di mana? Dilantiknya ya di bumi ini. Nanti di Samaim kita tinggal pesta perjamuan, ya. Makanya kan kenapa ada firman, ya, makanya waktu saya diperlihatkan 16 tahun yang lalu ketika saya melakukan pentahiran di Sungai Yordan, disitulah saya diperlihatkan ada burung merpati di atas kepala saya, ya. Sebenarnya banyak penglihatan yang diperlihatkan, ya, bukan cuma burung merpati. Saya dikelilingi malaikat, saya berjubah berkilau-kilau, dan yang memang sering saya itu dikawal oleh malaikat-malaikat dari Samaim, ya. Mereka berjubah bercahaya, ya. Saya dikawal, dan itulah yang dilihat oleh orang-orang yang satu melihat saya. Bahkan sampai dengan detik ini pun, kalau ada yang punya karunia penglihatan, makanya saya selalu mengatakan uji, ya.
setiap sesuatu itu bisa diuji. Jadi kalau engkau tidak bisa menguji, jangan engkau nyinyir istilahnya. Nyinyir itu, wah enak aja ngomong begitu. Karena kalau kita sudah bicara begitu, maka engkau tidak punya karunia apa-apa. Ya, artinya begini, kalau kita menguji seseorang, kita tuh harus, hati kita harus kudus, ya pikiran kita harus kudus. Engkau bisa tanya, ya benar nggak, Bapak Yahweh, Adon Yeshua, engkau mengutus si Henry itu, si Henry Sirait, benar nggak engkau mengutus dia? Ya jadi harus dari hati yang tulus, hati yang bersih, bukan untuk membanding-bandingkan. Ya, jangan kau membanding-bandingkan saya dengan gembala-gembala yang lain. Ya, nggak bisa kau bandingkan ya. Karena apa? Karena beda. Ya, jadi kalau kau membandingkan, bandingkan dengan apa yang diutus oleh YHWH. Makanya saya selalu mengatakan, dulu saya pernah ya sekitar 20 tahun yang lalu lebih ya, waktu saya masih di penyembahan lama ya, saya dulu pernah bertanya kepada seorang gembala. Saya tanya, Pak, saya mau tanya, Bapak pernah diutus nggak sama Adon Yeshua? Dulu saya masih manggil nama lama. Maksudnya apa? Kata dia. Jadi padahal ini sudah senior dari sisi pelayanan, dia sudah sekitar 30 tahunan ya pelayanan. Maksudnya apa? Saya bilang, pernah nggak Bapak itu, entah itu mimpi, entah itu penglihatan, Bapak didatangi sama Adon Yeshua. Terus Adon Yeshua bilang begini, aku mengutus engkau untuk menyelamatkan domba-dombaku misalnya. Waktu itu pertanyaan itu seperti itu yang saya tanya. Lalu dia menjawab, saya tidak pernah seperti itu. Dan saya merasa itulah jawaban yang benar ya, maksudnya jawaban yang jujur gitu ya. Saya tidak pernah diutus seperti itu. Bahkan dalam mimpi sekalipun saya tidak pernah. Ya. Karena apa? Karena mereka selalu mengacu pada Matius 28. Ya, ayat 18 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Jadi sebenarnya itulah amanat agung itu sebenarnya ditujukan, sebenarnya harus ada lebih spesifiknya, yaitu diutus khusus. Ya, sama seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau yang namanya Presiden Indonesia itu adalah harus warga negara Indonesia. Artinya tidak mungkin kan 285 juta orang menjadi presiden di negara ini, tidak. Pasti harus satu. Ya, begitu juga amanat agung itu sebenarnya harus ada yang diutus untuk memberitakan, ya, dan untuk menjadikan ya bangsa-bangsa itu murid. Ya. Dan sebenarnya murid itu level yang nomor 3 ya, nomor 3 paling tinggi itu mempelai, ya, paling bawah itu hamba. Ya. Jadi ada hamba, ada yang namanya murid, sahabat, anak, dan mempelai. Ya. Itu level yang tertinggi, ya, anak dan mempelai. Tapi anak yang dimaksud di sini adalah Adon Yeshua Mashiach. Ya, kita mempelainya. Level anak dan mempelai itu adalah level tertinggi, ya, di atas rasul, di atas nabi, ya, di atas hamba, ya. Jadi itu yang harus kita pahami, ya. Jadi itulah nanti kita ditata ya bersama dengan YYRH. Lalu ditata itu ada 5 hal ya yang harus kita lakukan, ya. Dan memang ini sebenarnya rangkuman yang saya rangkumkan ya, karena begini, sebenarnya banyak orang itu berpikir YYRH itu suka mendikte, ya. Wah, kamu harus begini, kamu harus begitu. Enggak ya. Jadi YYRH itu sangat menghormati ya yang namanya free will, ya. Kebebasan manusia itu di dalam mengambil suatu keputusan, di dalam mengambil suatu tindakan. Jadi tidak ada yang namanya manusia itu tiba-tiba, wah tadi malam saya mimpi, tadi malam saya mendengar suara Bapak Yahweh, suara Ruach HaKodes, dia bilang begini, kamu harus perjamuan tiap hari,
kamu harus begini tiap hari, menyapu setiap hari, kamu harus membantu fakir miskin, kamu harus begini. Tidak ada seperti itu, ya. Tidak ada yang namanya YYRH itu berbicara mendikte manusia, tidak ada, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah saya disuruh ini, kamu harus perjamuan tiap hari, ya, tidak seperti itu, ya. Makanya saya selalu mengatakan yang namanya penglihatan, ya, sebenarnya lebih tepatnya penyingkapan, ya, itu tidak bisa disingkapkan hanya dalam kurun waktu yang singkat. Itu butuh waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, ya, seperti yang saya alami dari tahun 88 sampai dengan saat ini. Penyingkapan itu dibukakan terus, ya. Jadi sudah 36 tahun, ya. Dan itu pun penyingkapan itu artinya begini, tidak cuma sekedar disingkapkan, ya, tetapi juga ada yang namanya dasar untuk penyingkapannya. Makanya saya selalu mengatakan penyingkapan itu ada dasar-dasarnya. Pertama, dalam pelayanan saya waktu itu ada kuasa yang menyertai, ya, yang mati dibangkitkan, ya, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan yang lumpuh berjalan, ya. Itu semua ada dasar kuasanya. Lalu kemudian ada juga, ya, dasar kuasanya apa? Saya 3 kali ke Samaim, ya, 1 kali ke alam maut, ya, ke neraka, dan berkali-kali saya masuk alam roh, ya. Jadi apa artinya? Itulah dasarnya. Dan ada lagi, apa itu? Saya dipilih, ya, sebagaimana sahabat kemarin saya mengatakan 80% hidup saya dipilih, ya. Secara dunia saja saya dipilih, ya. Saya bisa, ya itu tadi, baru 2 tahun bekerja saya bisa masuk mewakili direktur utama saya, direktur keuangan saya untuk menghadiri konferensi internasional. Padahal saya baru 2 tahun bekerja, saya seorang staf biasa, saya bukan seorang pimpinan, ya, bukan seorang vice president, bukan. Justru yang namanya vice president, vice director, yang namanya bos-bos itu malah mereka tidak dipilih. Bahkan saya diberikan fasilitas first class. Bahkan saya 5 tahun berturut-turut, ya, saya ditunjuk sebagai narasumber untuk annual report di New York Stock Exchange. 5 tahun berturut-turut saya sebagai narasumber, ya, untuk annual report perusahaan tempat saya bekerja, yaitu BUMN. Jadi bayangkan itu, ya, saya dipilih seperti itu. Belum lagi yang lain-lain, ya, seperti yang pernah saya sampaikan, saya tidak sebut, ya. Seperti misalnya, ya, saya masuk ke Pentagonnya Indonesia, ya, saya dihormati seperti saya bintang 4, ya, dan itu semua penjaga menghormati saya karena dia bilang, Bapak ini bintang 4. Saya kaget, ya. Itu tidak pernah ada terjadi di dunia manapun di muka bumi ini, ya. Coba tanya orang-orang pernah masuk ke level-level sekelas Pentagon, ya, semua penjaga itu berdiri hormat karena melihat yang datang itu bintang 4. Padahal saya bukan bintang 4. Makanya waktu, ya, saya melayani salah satu petinggi militer, dia bilang, kalau Bapak tidak diubah jadi bintang 4, Bapak akan dihabisi. Karena itulah yang namanya melakukan suatu penyusupan, ya, dan itu berbahaya, dia bilang, kalau tidak diubah, ya. Makanya dia kaget, ya, waktu saya sampaikan kesaksian saya. Makanya saya bilang 80% hidup saya itu dipilih, ya, di dunia saja, ya, itu di dunia. Makanya itulah dasar-dasar kenapa saya dipilih, dan inilah yang saya rangkumkan, ya, 5 hal ini, ya. Makanya dikatakan pertama ada yang disebut metrai, ya, ini bicara baptisan, bicara pengudusan, bicara pentahiran, ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, saya di Sungai Yordan melakukan pentahiran dan selalu diperlihatkan ada malaikat, ada 2 malaikat besar
dan beberapa kali diperlihatkan malaikat terus, kemudian jubah saya berkilau-kilau, dan terakhir saya diperlihatkan ada burung merpati di atas kepala saya. Makanya di Yohanes 1 ayat 32 sampai 33 ya, itu Yohanes Pembaptis mengatakan ya, aku tidak mengenal dia. Maksudnya Yohanes Pembaptis tidak mengenal Adon Yesua, tetapi dia berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat orang ini ada burung merpati di atas kepalanya, ada Roh Kudus, maka dialah yang diberi otoritas untuk membaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi membaptis Roh Kudus dengan Roh Kudus itu cuma satu kali selamanya. Ya, kalau baptis air itu bisa ribuan kali, seperti saya sampaikan ya. Belum tentu baptis air itu orang ada Roh Kudusnya, belum tentu. Artinya belum tentu dimeteraikan. Ya, karena nanti akan kita lihat ya, bagaimana yang namanya orang dipilih ya dengan orang yang tidak dipilih. Ya, bedanya apa? Ya, nanti kita akan lihat. Lalu kemudian ada yang namanya perjamuan kasih. Ya, perjamuan ini bicara menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yesua Masiah. Ya, ini juga ya, itu jelas sekali sebenarnya Yohanes 6 itu ya, mulai dari ayat 41 sampai 58 ya. Tubuh dan darah Adon Yesua Masiah adalah makanan dan minuman. Itu selalu diuraikan ya dengan dikatakan roti hidup ya. Tubuh dan darah Adon Yesua Masiah itulah makanan dan minuman, yaitu roti kehidupan ya. Dan itu juga disamakan ya dengan yang namanya roti mana. Maksudnya bukan disamakan ininya ya, kuasanya bukan, tetapi disamakan cara melakukannya, yaitu roti mana itu tiap hari dimakan. Ya, bangsa Israel itu tiap pagi itu ya, dulu diturunkan roti mana dari Samaim, dan mereka tampung untuk dimakan di hari itu dari pagi sampai petang ya. Besok pagi juga lagi, dan setiap hari dimakan roti mana itu ya. Itulah yang disebut menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yesua Masiah ya. Jadi kita harus melakukannya setiap hari ya. Karena apa? Karena setiap kita makan tubuh dan darah Adon Yesua Masiah, kita menyatu dengan dia. Makanya dia mengatakan, aku di dalam engkau, engkau dalam aku, kita di dalam Bapa Yahweh. Jadi itulah satu kesatuan ya yang tidak bisa dipisahkan. Lalu berikutnya di tahta ini ada yang namanya urapan kudus ya, minyak kudus ya. Ini juga minyak zaitun itu bicara Adon Yesua Masiah. Dia harus dihancurkan untuk mendapatkan minyak ya. Jadi kalau kita baca ya sejarah nabi-nabi, bahkan juga sejarah orang-orang yang kesamain ya, kalau kita memiliki referensi atau bahkan diperlihatkan, jadi biasanya orang-orang kesamain itu dia harus dikuduskan dengan minyak samain. Cuma memang orang-orang kadang ya inilah, kadang saya juga tidak mengerti ya. Ya itu kan lain Pak, itu kan minyak dari samain, bukan minyak di bumi. Betul. Tetapi minyak yang di bumi ini pun itu bisa menjadi minyak dari samain. Karena dengan kuasa ya, otoritas sama seperti tadi, tubuh dan darah Adon Yesua Masiah, roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah. Ya, itu sama bisa ya. Jadi setiap orang-orang kudus yang dibawa ke samain itu bisa dikuduskan dengan minyak kudus. Makanya saya pernah berkali-kali menyampaikan kesaksian pelayanan saya selama 36 tahun. Itu belasan bahkan lebih dari 20 orang, bahkan mungkin lebih ya. Di mana mereka dibawa ke samain ya, ke Firdaus ya. Padahal mereka orang yang tidak percaya. Padahal mereka mungkin hidupnya berantakan ya, tapi ketika mereka mau dilayani dan saya menguduskannya dengan minyak kudus, dan itu ketika mereka dipanggil, mereka langsung dibawa ke Firdaus, dan itu diperlihatkan melalui mimpi keluarga-keluarga mereka. Jadi bukan saya ya, keluarga-keluarga yang orang-orang terdekatnya, apakah itu orang tuanya, apakah itu saudaranya, apakah itu keluarganya, itu diperlihatkan di dalam mimpi. Wah, terima kasih Pak Pendeta, tadi malam saya mimpi Bapak saya dibawa ke Samain.
ya, suami saya dibawa ke Samain, dijemput malaikat. Ya, ada lagi yang mengatakan di Firdaus, dia melambai-lambaikan tangan ketemu di Firdaus, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu hanya dengan minyak kudus. Ya, jadi itu membuktikan minyak kudus itu adalah, atau minyak Adoniswa Masia itu punya otoritas, ya, untuk membawa ke Firdaus, dan itu harus dilakukan oleh mempelai kudusnya, ya, bukan sembarangan orang, ya, tidak, harus orang yang memang sudah ditetapkan, ya, dan itulah yang diperlihatkan kepada saya, ya. Jadi apa yang saya lakukan itu sudah terjadi dan saya diingatkan kembali. Makanya saya waktu itu bertanya, kenapa harus saya Adoniswa, kenapa nggak si A, si B, si C? Kan mereka sudah lebih dulu mengenal engkau, ya. Tapi Adoniswa bilang tidak, saya tidak pernah pakai mereka. Ya, jadi untuk mempersiapkan mempelai kudus itu beda ya dengan artinya begini, beda dengan orang memberitakan kabar baik, ya, dengan mempersiapkan mempelai kudus, itu beda. Kalau memberitakan kabar baik, ya kita semua bisa menyampaikan kabar baik. Tetapi untuk memeteraikan atau untuk apa istilahnya, menguduskan, ya, dan diberi otoritas, itu hanya mempelai kudus yang diberi otoritas, diberi tanda. Jadi kalau dia bukan mempelai kudus, dia tidak punya otoritas untuk menghantar orang-orang ke Samain, ya, atau mempersiapkan manusia-manusia ini masuk ke Samain, ya, itu tidak diberi otoritas, ya. Kemarin saya sudah jelaskan ya mengenai pelantikan presiden, menteri, ya, jenderal-jenderal, polisi, militer, semua itu yang melantiknya yang punya otoritas. Tidak bisa mereka mengklaim diri mereka, oh saya menteri, karena saya kerjanya satu hari 24 jam. Oh saya tentara militer, karena saya tiap hari menembak. Mana mungkin orang sipil menembak tiap hari? Dia harus dilantik dulu jadi polisi atau jadi militer, baru dia punya otoritas untuk latihan menembak tiap hari. Ya, apalagi dia misalnya bekerja di bagian misalnya penembak-penembak jitu, ya, atau sniper misalnya. Namun dia harus setiap hari latihan menembak. Tetapi tidak mungkin sebelum dia dilantik jadi polisi atau tentara, tidak mungkin dia pegang-pegang senjata, itu pasti ditangkap. Ya, itu yang harus kita pahami, ya. Jadi semuanya itu ada aturannya, ya. Jadi tidak serta-merta, wah saya kan sudah perjamuan tiap hari, saya sudah minyak kudus tiap hari, saya mau mempersiapkan diri saya untuk di-rapture. Saya mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai kudusnya. Ya silahkan saja. Kalau memang bisa seperti itu silahkan. Makanya saya kemarin dibukakannya seperti itu. Awalnya saya juga nggak mengerti. Makanya saya selalu mengatakan, banyak dulu anggota-anggota kita selalu mengatakan begitu. Ya saya, Pak Gembala, sendiri saja ya. Saya mau mempersiapkan diri saya. Oh silakan. Saya nanti perjamuan kok tiap hari. Saya nanti minyak kudus kok tiap hari. Saya kan sudah ditahirkan sama Pak Gembala. Betul. Ya, saya sendiri saja. Ya silakan, saya bilang. Dulu saya nggak mengerti. Sekarang ketika saya dibukakan 20 Oktober kemarin, saya baru mengerti. Ya, sama seperti menteri sudah dilantik. Dia bilang, Pak Presiden, saya di rumah aja ya. Saya bekerja dari rumah saja sebagai menteri. Apa bisa seperti itu? Pasti Presiden marah. Memangnya kamu siapa? Kamu yang mengatur saya. Pasti Presiden ngomong begitu. Kamu saya pecat. Artinya apa? Ya nggak ada gunanya lagi kalau ditahirkan. Karena engkau sudah terhilang. Ya. Jadi ini baru bisa saya sampaikan, ya. Jadi artinya yang bertanggung jawab itu adalah mempelai yang sudah diberi tanda yang khusus, ya, diutus khusus. Jadi bukan orang-orang yang nggak jelas, ya, dalam tanda kutip, ya, nggak jelas. Makanya saya selalu bilang, kalau nggak bisa menguji roh,
Tanya saja to the point, seperti saya tanya 20-an tahun yang lalu sama seorang pendeta. Saya bilang, Bapak pernah mimpi nggak? Diutus nggak? Bapak disuruh menyelamatkan domba-domba atau mempersiapkan mempelainya atau apapun atau apalah gitu. Pernah nggak? Tanya. Atau pernah nggak Bapak ke surga? Pernah nggak Bapak ke neraka? Pernah nggak Bapak diperlihatkan hal-hal yang tidak pernah kami alami, kami lihat? Itu saja tanya, sederhana kok. Nggak usah nguji-nguji seperti saya bilang kemarin. Oh, mengenai nabi, mengenai ini, mungkin kau susah mengujinya. Karena apa? Karena kebanyakan begini. Untuk menguji roh, kita harus punya hati yang tulus, hati yang bersih. Itu baru bisa menguji roh. Ya, seperti saya bilang tadi. Kalau kau mau nanya Bapak Yahweh atau Adonisu atau Ruach Kodes, Ehad, benar nggak engkau mengutus Henry? Itu susah dapat jawaban. Engkau bisa tanya sama Ehad misalnya. Benar nggak Bapak ini, bukan saya misalnya yang lain gitu ya, dia diutus, pasti kau kan tidak akan diberi jawaban, ya. Karena apa? Karena kau tidak memiliki hati yang bersih, ya. Dan itu sulit, makanya saya bilang sulit menguji seperti itu. Cukup kau langsung tanya, karena setiap perkataan yang keluar itu harus dipertanggungjawabkan, ya. Begitu juga orang yang kita tanya, kalau dia ngarang-ngarang, ya saya diutus, padahal dia tidak diutus. Itu akibatnya berbahaya. Ya, jangan main-main ya dengan ucapan kita. Ya, jadi itu yang harus kita mengerti ya. Jadi itulah tadi ya minyak kudus tadi ya. Itu menghantarkan orang-orang juga ke Samain ya. Lalu berikutnya adalah ada namanya Holy Family. Ini juga ya keluarga kudus ya. Ini perlu kita perhatikan ya. Karena saya melihat banyak orang pelayanan-pelayanan ini selalu meremehkan ya. Wah, kalau dia nggak percaya sudah, tidak perlu diinin. Ya, tetap kita harus menjaga hubungan. Ya, jangan kita ya meskipun keluarga kita marah-marah ya kita harus tetap adem ya, tenang ya, tidak menanggapi secara emosional. Ya, kita cukup mengatakan ya Pak, ya Bu, ya Nak, ya, ya Saudara, gitu ya. Atau kalau dia ingin lebih jauh, bertanya, kenapa kamu memanggil nama Yahweh? Kenapa kamu memanggil nama Yesua? Ya, itu juga harus pelan-pelan. Kalau kita tidak mengerti, kita bisa bilang, ya gini saja. Saya mungkin tidak tahu menjelaskannya secara jelas. Nanti mau nggak saya panggil gembala saya, bicara sama dia, biar jelas. Cukup begitu. Atau dia akan panggil, dia punya gembalanya dia, ayo nggak apa-apa, kita ketemu. Kalau dia punya gembala juga, ya berbeda, nggak apa-apa, saya siap ketemu. Ya, siapapun mereka, saya siap hadapi. Ya, itu yang harus kita mengerti. Jadi gembala itu jangan bersembunyi di belakang jemaatnya. Ya, gembala itu justru dia paling depan. Kalau ada harimau untuk memakan dombanya, dialah yang harus membunuh harimau itu atau mengusir harimau itu. Kalau tidak, dombanya diterkam. Jadi gembala itu harus di depan, bukan di belakang domba. Ya, yang saya perhatikan banyak gembala itu di belakang domba. Tidak mau tahu, dia akan bilang, sudahlah, saya tidak mau ribut. Saya tidak mau, maksudnya bukan ribut, ya. Kita nggak pernah ribut, ya. Kita harus bicara, ya. Kalau memang, wah ini mengganggu pelayanan saya ini, saya mau ketemu nih sama Henry nih. Jemaat saya sudah pada kabur semua. Nggak apa-apa, siap. Saya ketemu kapan saja siap. Ya, banyak. Semua orang udah tahu siapa saya. Semua orang udah tahu nomor telepon saya. Siap kan saya ketemu kapan saya kita bicara. Ya, jangan menuduh-nuduh. Ya, istilahnya seperti itu. Karena apa? Karena keselamatan itu, nanti kita akan baca ya mengenai keselamatan ya.
Kita terusin dulu ya, karena ini penting ya. Jadi itu tadi ya, Holy Family tadi kita perlu menjaga hubungan dengan keluarga dan juga dengan orang-orang sekitar kita ya, hubungan yang baik, positif. Lalu ini juga yang terakhir ini, yang kelima adalah hidup di Samaim. Artinya kita harus taat dengan Dafar Elohim, Dafar Adoni Yeshua Mashiach. Artinya apa? Artinya kita jangan menambah mengurangi firman ya, Dafar Elohim ya. Kalau tidak ada tertulis, jangan coba-coba mengarang-arang ya. Jangan mengatakan gara-gara minum susu coklat DNA berubah. Itu menghina Bapa Yahweh, menghina ciptaannya ya. Karena kita ini diciptakan sempurna ya. Jadi tidak ada satu kuasa pun di muka bumi ini yang bisa mengubah DNA manusia ya, apalagi melalui cairan ya. Kemudian jangan juga mengklaim berdoa untuk mencari berkat harus berdoa ke alam roh dari jam sekian sampai jam sekian. Itu juga menambah mengurangi Dafar Elohim. Jangan juga mengklaim kalau tidak di Brit Milad tidak mungkin masuk ke Samaim. Ya, jangan mengarang-arang ya. Artinya apa? Itu konsekuensinya sama dengan menghujat Ruach HaKodes. Ya, paham ya? Itu bisa dikategorikan dengan menghujat Ruach HaKodes dan itu susah diampuni. Ya, tidak mungkin diampuni kalau engkau tidak bertobat. Ya, siapapun engkau, gembala apapun engkau, sehebat apapun pelayananmu, kalau engkau menambah mengurangi Dafar Elohim, ya, engkau tidak mungkin diselamatkan. Jangankan di rapture, masuk ke Samaim pun engkau belum tentu. Ya, itu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi 5 inilah yang ada di tahta. Lalu kita lihat ada hierarki malaikat Samaim. Hierarkinya ini ya, level yang paling tinggi itu adalah malaikat tahta ya, malaikat singgasana. Jadi kalau kita nanti di tahta, jadi malaikat-malaikat inilah yang melayani kita di tahta. Itu adalah serafim, kerubim ya. Demikian juga di bawahnya ada malaikat kekuatan dan di bawah lagi ada penghulu malaikat dan juga malaikat-malaikat. Inilah hierarki yang ada di Samaim ya. Lalu kita masuk mengenai latar belakang nama yang kudus ya. Nama yang benar itu adalah nama Yahweh, Yod-He, Waw-He ya. Orang ya suka mengatakan karena kita berbeda suku bangsa, bahasa, lalu kita mengatakan kan bisa Pak bahasa lain ya. Saya bilang tidak ada nama diterjemahkan ke bahasa lain. Justru saya bisa bertanya balik, kenapa nama sesembahan Anda itu sama disebut di bangsa manapun bisa mereka menyebut nama yang sama. Kenapa nama Yahweh tidak bisa? Kenapa nama Yahweh hanya khusus orang Israel? Kenapa tidak bisa engkau menyebut nama yang benar? Begitu juga nama Yeshua, ya. Padahal tulisannya saja sudah jelas, ya. Jadi begini, saya perhatikan ya, lihat itu yang namanya pengajaran-pengajaran di YouTube ya. Itu jelas-jelas ditulis ya, Yod-He, Waw-He. Tapi dipanggilnya lain. Dipanggilnya Adonai. Padahal tulisannya Yod-He, Waw-He, Yahweh. Ya. Tapi dipanggil Adonai, kan lucu. Tulisannya Badu, tetapi kita panggil Badu. Kan beda arti. Jelas-jelas B-A-D-U, tapi kita panggil Badu atau Batu. Ya, kan aneh. Sama seperti nama Yeshua juga begitu. Ya, nama lain, tapi di dalam bahasa Ibraninya, dalam tulisan Ibraninya Yod Sin Waw Ayin, tapi dibacanya lain. Kan aneh itu. Ya bikin aja tulisan yang baru. Paham ya? Misalnya kayak tadi. Kalau memang nama itu Badut menjadi Badut, ya tulis aja Badut. Kenapa harus dibikin Badu, tapi bacanya Badut? Jangan dibalik ya. Jadi nama itu ya Yeshua itu Yod Sin Waw Ayin. Kalau nama yang lain, ya sudah tulis sesuai dengan namanya. Kayak Yahshua. Itu beda. Engkau harus tambah huruf He. Jadi Yod-He, Sin Waw Ayin. Ya, jangan kau tulis lagi Yod Sin Waw Ayin. Itu Yeshua, nggak mungkin jadi Yahshua. Harus engkau rubah tulisanmu. Kalau engkau konsisten dengan yang engkau ucapkan. Itu yang harus kita pahami. Banyak orang tidak mengerti. Ya,
Wah, bukan itu Pak. Yahshua itu Yahweh Yesua. Bukan masalah singkatan, bukan. Nama itu tidak ada disingkat-singkat. Ya, tidak ada. Seperti saya, Henry Sirait, Hensir. Masa dipanggil saya Hensir? Pak Hensir. Ya, pasti saya tidak akan noleh. Karena nama saya sudah beda. Main singkat-singkat, kayak tadi. Yahshua, Yahweh Yesua. Ya Bapak Yahweh juga bisa marah dia. Oh kamu enak-enak kamu aja. Ganti-ganti nama saya. Ya, kita saja nama kita dijelek-jelekan atau diganti saja kita marah. Oh jangan main-main loh, bikin nama saya itu diundang satu kampung loh, pesta 3 hari 3 malam. Istilahnya kan begitu. Pasti marah. Begitu juga Yahshua, ya ganti aja tulisannya, jangan bikin Yodsin Waw Ayin atau nama yang lain itu, nama bahasa lain. Sudah jelas-jelas beda. Kalau memang tidak ada A-nya, ganti S ya ganti aja Sin. Jangan dikarang-karang, karena nama itu tidak ada berubah gara-gara bahasa, tidak. Ini harus konsisten, ya. Kalau memang kita mau menyebut nama, konsisten tulisannya. Kalau memang itu berasal dari bahasa Ibrani, ya harus sesuai dengan huruf Ibrani. Ya, tidak ada nama itu berbeda-beda, ya. Artinya nama kita ucapan beda tapi tulisannya sama, itu tidak ada. Begitu tadi tuh Yahweh menjadi Adonai, padahal tulisannya saja Yod-Heh-Waw-Heh, kok bisa dipanggil Adonai? Ya. Tulisan saja Yod-Sin-Waw-Ayin, kok bisa dipanggil Yahshua? Karena di sana ada huruf H, He. Itu sudah beda, ya, gematrianya juga beda. Ya, jadi jangan dikarang-karang. Kalau mau ini ya konsisten lah. Konsisten terhadap ucapan, konsisten juga terhadap tulisan. Itu yang harus kita pahami mengenai nama yang benar dan kudus, ya. Karena nama yang benar itu ya Yod-Heh-Waw-Heh, ya. Artinya lihat aku, lihat tangan. Belum digenapi, ya. Gematrianya 8. Artinya kudus, dipisahkan. Lalu digenapi dengan nama Yesua, Yod-Sin-Waw-Ayin. Inilah tadi yang sering digunakan orang, ya. Nama Yesua ini rubah-rubah menjadi Yahshua, Yahosua, Yohasua, macam-macam lah. Bahkan juga Yehova, macam-macam dirubah, ya. Yahweh juga itu Yehova. Ya itu kalau ditulis Yehova ya beda lagi, bukan Yod-Heh-Waw-Heh tulisannya. Harus diganti, harus konsisten seperti itu, ya. Jangan berubah-berubah. Ya, harus sama yang kita ucapkan dengan yang kita tulis, ya. Jangan ditambah-tambah, ya. Nah, Yesua itu penggenapan dari Yahweh. Lihat, aku hancurkan tangan, ya. Tangannya disalib, ya. Itu artinya Yesua. Gematrianya juga sama dengan Yahweh, 8, artinya kudus, ya. Kalau nama lain saya tidak bahas di sini, ya. Cuma yang ingin saya sampaikan ya kepada yang mendengar, kalau engkau konsisten dengan nama yang kau panggil, maka tulisannya pun harus konsisten. Jangan kau meminjam nama Yahweh, nama Yesua dalam bahasa Ibrani-nya, kau sebut nama lain. Ya. Jangan kau panggil dalam bahasa tertentu, tapi tulisannya Yod-Heh-Waw-Heh. Begitu juga Yesua, Yod-Sin-Waw-Ayin, kau panggil dengan nama lain. Padahal tulisannya beda. Ya, harus konsisten antara yang kita ucapkan dengan yang kita tulis, ya. Lalu penggenapan kelahiran dan kematian, ya. Tidak ada orang, ya, yang dianggap sama tetapi berbeda lahir dan berbeda mati. Tidak ada, ya. Yesua itu lahirnya jelas, ya, di hari raya Sukkot, Pondok Daun, 15 Tisri. Dan dia mati di hari raya Paskah, ya, dan dia bangkit di hari raya Buah Sulung, Yom Habikurim, 17 Nisan. Artinya Adon Yeshua HaMashiach itu mati dan bangkit persis 3 hari 3 malam, 72 jam, ya. Dan itu semua ada data-datanya, ada dokumentasinya di Israel sana.
Sementara nama lain ini tidak jelas, ya. Kapan lahirnya juga tidak jelas, ya. Dan nama Adoniswa tadi, ya, lahir dan matinya itu dia menggenapi hari-hari raya besar, ya. Imamat 23, ya, 7 hari raya besar dia genapi semua. Kalau nama lain tidak pernah menggenapi apapun, ya. Jadi tidak mungkin sama, ya. Tidak mungkin namanya saja sudah beda, lahirnya beda, matinya beda, kok bisa orangnya sama? Kok bisa sama-sama disalib? Kok bisa sama-sama naik ke Samaim? Ya, jadi itu tidak mungkin, ya. Jadi gunakan hikmat kita. Makanya tadi saya bilang, manusia ini kadang-kadang seperti orang yang masih TK, ya, tidak ngerti. Padahal dia sudah tua, bahkan sudah bergelar banyak, ya, mungkin sudah profesor, mungkin sudah doktor, tetapi masih tidak mengerti, ya, mengenai penggenapan nama, begitu juga penggenapan kelahiran dan kematian. Lalu yang berikutnya adalah nama Yesua itu adalah nama yang berasal dari Samaim, dari surga. Karena malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Ya. Jadi, sebagaimana malaikat Gabriel mengatakan, engkau akan mengandung dari Ruach HaKodes, dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesua, bukan nama lain. Ya. Jadi kesimpulannya adalah nama Yesua itu tidak sama dengan nama lain, ya. Nama apapun itu, ya. Jadi itulah latar belakang dari pelayanan kita YH Ministry. Kita akan masuk ke Dafar Elohim pada sahabat ini. Kita akan baca. Judulnya adalah menjadi orang yang pilih atau yang dibinasakan, ya. Mempelai Adoniswa Mesya, kita bangkit berdiri, kita akan baca Dafar Elohim dari kitab Matius 7 ayat 13-14 sama kitab 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama, ya. Matius 7 ayat 13-14, 1, 2, 3. Masuklah melalui gerbang yang sempit, karena lebarlah gerbang dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang masuk melaluinya adalah banyak. Sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan mereka yang mendapatkannya adalah sedikit. 1 Petrus 2 ayat 9-10, 1, 2, 3. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan, yang dahulu bukan umat, tetapi sekarang umat Elohim, yang tidak pernah dirahmati, tetapi sekarang telah dirahmati. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adoniswa Mesya. Di sini saya ingin menyampaikan, ya, karena ketika sahabat lalu saya menyampaikan saya itu 80% hidup saya dipilih di dunia ini, ya. Adoniswa itu mengingatkan saya supaya saya menyampaikan apa arti yang dipilih. Maksudnya apa bedanya, ya, saya dipilih, kita dipilih di dunia ini dengan kita dipilih oleh Adoniswa Mesya di alam roh, ya, di alam Samaim maupun juga di alam yang lainnya, ya. Jadi seperti tadi kita baca, ya, Matius 7 ayat 13-14, ya. Masuklah melalui gerbang yang sempit, ya. Karena gerbang yang sempit itu sesak jalannya yang menuju kepada kehidupan, sedangkan gerbang yang lebar dan lapang itu menuju kepada kebinasaan, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Lalu di kitab 1 Petrus 2 juga dikatakan, kita inilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, ya. Supaya kita bisa memberitakan kebajikan Dia yang sudah memanggil kita dari kegelapan. Karena banyak orang tidak bisa, ya, memberitakan kebajikan, ya, apa yang sudah dilakukan oleh
Bapak Yahweh melalui Adoni Yeshua Mashiach, banyak orang tidak bisa memberitakannya ya. Bahkan dikatakan dulu kita bukan umat, tetapi sekarang umat ya. Yang dulu tidak dirahmati ya, tidak diberkati atau tidak dipilih, tapi sekarang kita sudah diberkati atau dipilih ya. Itu arti dirahmati ya. Sini saya baca sekarang rangkumannya ya. Dari yang tadi daftar Elohim yang kita baca ya, daftar Adoni Yeshua Mashiach. Orang yang masuk melalui gerbang yang lebar dan lapang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang melaluinya. Sedangkan masuk melalui gerbang yang sempit dan sesak itu adalah menuju kepada kehidupan kekal. Dan orang yang melaluinya adalah sedikit ya. Jadi ini di dalam daftar Elohim, daftar Adoni Yeshua Mashiach itu jelas ya. Untuk masuk ke dalam suatu kehidupan kekal, kita harus melalui jalan yang sempit. Ya, kalau jalan yang lebar itu kita tidak perlu tidak perlu capek-capek ya. Kita jalan saja sudah lewat itu jalan yang lebar ya. Tetapi ternyata itu menuju kepada kebinasaan. Sedangkan jalan sempit itu malah menuju kepada kehidupan kekal. Ya, makanya ada firman yang mengatakan orang kaya itu susah masuk ke Samaim, ya. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum, ya. Sebenarnya orang kaya yang dimaksud itu bukan cuma sekedar kaya secara harta ya, tetapi juga itulah yang menggambarkan orang kaya ini adalah seorang yang hedon ya, seorang yang mengandalkan kekayaannya ya. Itu yang dimaksud orang kaya yang susah masuk ke Samaim ya. Dan memang hampir semua di dunia ini, kalau saya perhatikan secara pribadi, itu orang yang sudah kekayaannya luar biasa, ya nggak usah luar biasa, kekayaannya yang biasa saja pun, itu dia sudah susah, sudah lupa ya akan karunia dari Bapa Yahweh, ya akan keselamatan yang sudah diberikan oleh Bapa Yahweh. Biasanya seperti itu ya, susah ya. Makanya dikatakan melalui gerbang yang lebar dan lapang itu menuju kepada kebinasaan ya. Tapi jalan yang sempit dan sesak itu menuju kepada kehidupan kekal. Ya, rangkuman berikutnya ini saya baca lagi ya. Kita adalah generasi yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat yang terpelihara atau yang dijaga, supaya kita memberitakan kebaikan yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang menakjubkan. Ya. Jadi sebenarnya kita ini generasi ya, generation ya, chosen generation, generasi yang terpilih ya. Jadi kita ini generasi akhir yang terpilih. Makanya ada firman mengatakan yang pertama menjadi yang terakhir menjadi yang pertama. Kita ini yang terakhir menjadi yang pertama karena kita adalah chosen generation, generasi yang terpilih. Jadi mungkin orang ada yang sudah lama ya menyembah Bapa Yahweh, sudah puluhan tahun ya, tetapi mereka tidak pernah melakukan daftar Adoni Yeshua. Makanya mereka menjadi yang terakhir. Ya syukur-syukur mereka bisa masuk Samaim. Tapi kalau mereka tetap tidak bertobat, ya mereka tidak diselamatkan. Tapi justru orang-orang yang terakhir seperti kita ini yang baru-baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya mungkin paling lama 5 tahun percaya Bapa Yahweh. Tapi kita adalah generasi-generasi yang dipilih yang melakukan daftar Adoni Yeshua Mashiach. Itu kita akan menjadi yang pertama. Ya, makanya saya mengatakan mempelai Hamashiach itu adalah yang pertama. Ya, itu levelnya paling tinggi. Kita itu yang disebut yang pertama sebenarnya ya. Seperti bangsa Israel juga sama. Bangsa Israel itu sudah ribuan tahun. Bahkan sejak dari awal mereka sudah memanggil atau sudah mengenal nama Yahweh. Ya. Bahkan Adoni Yeshua pun mereka sudah tahu. Cuma mereka tidak percaya.
Makanya mereka menjadi orang yang terakhir. Ya, seperti nanti yang 144.000 itu sebenarnya kategorinya adalah orang yang terakhir. Sementara mereka tidak diangkat, ya, tidak di rapture. Kita yang terakhir ini justru yang di rapture. Makanya mereka nanti ya semacam apa ya? Ya jealous ya secara rohani. Ya, mereka akan jealous, loh kok mereka bisa masuk, kok mereka bisa di rapture. Karena nanti berita-berita seluruh dunia mereka akan mendengar. Ya, ketika rapture terjadi, meskipun nanti seluruh dunia akan menyangkal rapture itu. Karena sangat sedikit yang di rapture, jadi mereka mengatakan itu bukan rapture. Karena asumsi dari semua pelayanan di muka bumi ini, terutama yang anggotanya miliaran, mereka berpikir yang di rapture itu 1:2, seperti yang dikatakan ada 2 di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada 2 di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada 2 di perangin-anginan, 1 diangkat, 1 ditinggal. Jadi seolah-olah yang di rapture itu 1:2. Jadi kalau mereka itu jumlahnya 3 miliar, maka yang di rapture itu 1,5 miliar. Seolah-olah seperti itu. Ya, tidak pernah seperti itu ya. Tidak pernah ada orang tiba-tiba hilang 1,5 miliar seluruh dunia, itu tidak ada. Apalagi bisa masuk ke Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru itu, kota kudus itu sudah ada dimensinya. Tidak mungkin 1,5 miliar masuk ke kota kudus. Tidak mungkin. Ya. Artinya apa? Ya tidak mungkin di rapture sebanyak itu. Ya. Makanya saya bilang sangat-sangat sedikit. Ya. Itulah yang namanya dipilih. Seperti tadi saya sampaikan, apa yang saya alami ya selama saya hidup, itu tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa ataupun yang mengalami seperti yang saya alami. Bahkan yang menyerupainya saja tidak ada. Ya. Dari 80% ini ya, kalau satu-satunya ada, karena saya juga waktu itu bersama dengan satu tim saya, ya. Tetapi tidak semua pelayanan saya itu mereka ikut, tidak. Tapi kebanyakan saya sendiri, ya. Artinya apa? Dari 80% yang saya dipilih ini, itu cuma saya mengalaminya, ya. Maka nanti kita lihat apa perbedaannya, ya. Tadi itu ya, kita tadi sudah baca ya, di rangkuman kedua tadi, kita yang dahulu bukan umat Elohim, tetapi sekarang umat Elohim, dan sekarang dirahmatinya, diberkati, atau dipilih, atau beroleh kasih karunia. Ya. Lalu apa ciri-ciri umumnya ya? Nah ini ciri-ciri umum ya, biar kita mengerti apa bedanya manusia dipilih di dunia dengan manusia dipilih masuk ke Samaim ya. Manusia di dunia ini ada dipilih oleh pemilik otoritas untuk menempati suatu posisi penting atau berharga dan mulia. Ya. Jadi maksud saya yang dipilih oleh pemilik otoritas ini maksudnya kalau dia pemilik perusahaan ya dialah pemilik otoritas. Kalau dia pemilik pejabat tertinggi ya dialah yang memiliki otoritas untuk memilih si A, si B, si C ya, untuk memiliki posisi penting ya yang berharga dan mulia. Lalu berikutnya, hanya sedikit manusia dipilih untuk satu kondisi atau satu posisi terbatas yang ditentukan. Ya. Seperti tadi saya sampaikan, tidak mungkin orang dipilih untuk mewakili seorang direktur utama atau direktur apapun, ya dipilih rame-rame. Ya kalian 10 orang nanti mewakili saya ya untuk ikut suatu konferensi, tidak mungkin, pasti satu orang. Karena direkturnya juga cuma satu. Istilahnya direktur utamanya satu, direktur yang lain juga satu-satu. Ya, jadi yang dipilih itu pasti satu-satu orang. Tidak mungkin dipilih rame-rame. Sama seperti kita sekarang. Yang dipilih itu satu, tidak mungkin dipilih rame-rame. Karena Adonisua itu mengutus itu ya hanya satu-satu. Makanya kalau kita perhatikan sejarah penyelamatan di kitab suci, itu yang dipilih itu cuma satu-satu. Setiap zaman itu satu-satu, tidak pernah rame-rame dipilih. Hanya satu-satu, ya. Nah, lalu berikutnya adalah
ciri-ciri umumnya. Di dunia ini perbedaan antara orang terpilih dan tidak terpilih dalam suatu posisi tertentu tidak menentukan apapun. Ya, sekali lagi saya sampaikan, di dunia ya antara orang yang terpilih dengan tidak terpilih dalam suatu posisi tertentu tidak menentukan apapun. Bahkan orang yang tidak terpilih itu bahkan bisa memiliki kesejahteraan lebih tinggi daripada orang yang terpilih. Paham ya maksudnya? Jadi gini, waktu saya dipilih masuk ke ITB, saya bangga ya. Ternyata orang yang tidak masuk ke ITB pun bahkan saat ini jauh lebih hebat dari saya. Dia punya banyak perusahaan, dia kaya raya, mobilnya mewah-mewah, rumahnya puluhan bahkan ratusan miliar. Ya. Jadi seolah-olah gak ada gunanya. Ya. Saya masuk ITB dengan dia tidak masuk ITB, tidak ada gunanya. Atau yang kemarin, saya yang di perusahaan yang saya bilang tadi, banyak orang-orang kaya di sana yang lebih hebat dari saya, punya rumah mewah, punya segala-galanya. Ya. Padahal mereka tidak pernah diutus, tidak pernah mewakili direktur utama, tidak pernah mewakili direktur keuangan. Begitu juga waktu kita dipilih masuk ke tadi itu, yang Pentagonnya Indonesia misalnya. Tidak ada orang bisa, tapi mereka lebih hebat. Yang tidak perlu saya capek-capek ke sana, istilahnya begitu kan. Ngapain saya capek-capek masuk ke sana, nyari masalah aja kan gitu. Saya sekarang sudah hebat, dia sudah hebat, lebih hebat dari saya. Ya. Dan bahkan dia istilahnya kaya raya, dia tinggal melakukan ini dan sebagainya ya sesuka hati dia. Bahkan dia mungkin sudah kemana-mana juga keliling dunia ya dengan hasil usaha dia. Itulah perbedaannya, dipilih di dunia ya dengan orang yang tidak dipilih. Itu bahkan yang dipilih saja ya seperti tadi saya bilang, kamu saja masih naik angkot, kamu saja masih naik motor. Ya, ada saya punya teman. Dari kecil dia tidak pernah naik motor, tidak pernah naik angkot. Ya. Dari kecil sudah naik mobil. Sampai sekarang dia punya supir, artinya naik mobil kemana-mana. Rumahnya juga banyak di mana-mana. Padahal dia sekolahnya biasa-biasa saja. Ya, tidak pernah masuk ke ITB, tidak pernah juara satu. Kalau saya dulu hampir dari SD sampai SMA saya hampir juara satu terus. Paling tidak 3 besar. Ya. Artinya apa? Artinya beda, kontras. Ya. Orang yang dipilih seperti saya dengan orang yang tidak terpilih, itu dari sisi sosial ekonomi, ya kalah saya, kalah orang-orang dipilih. Ya, mereka hebat-hebat. Ya, nggak perlu mereka istilahnya memberitakan seperti yang saya sampaikan sekarang. Mereka duduk-duduk aja, dengar-dengar saja. Ya, artinya apa? Itulah bedanya di dunia. Ya. Lalu ciri berikutnya apa? Adalah di dunia ini manusia yang dipilih maupun tidak terpilih tidak terlihat perbedaannya secara status sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Di dunia ini untuk menjadi manusia terpilih tidak menjadi keharusan. Karena semuanya tidak akan merubah apapun dalam kehidupan manusia tersebut. Ya, jadi di dunia ini untuk menjadi orang terpilih itu nggak harus. Ya, yang penting, nak, kita kan sering bilang gitu sama anak kita. Yang penting nak, kamu sehat-sehat. Ya sudah, tidak usah juara-juara juga tidak apa-apa. Ya, sama sebenarnya. Ya, ya sudah, kamu tidak diterima juga kamu kerja, nggak apa-apa. Bapak punya perusahaan kok, istilahnya begitu. Ya, karena dia kaya raya. Ngapain dia capek-capek ngelamar jadi misalnya pegawai, hanya gaji cuma UMR. Awal kerja kan biasa begitu, UMR kan. Mendingan di perusahaan bapaknya, orang tuanya.
mungkin perusahaannya hebat, udah kamu jadi junior direktur saja, langsung dikasih, baru lulus misalnya, gajinya langsung 100 juta, baru lulus itu, ya otomatis, ya pasti senang lah, ya. Itulah kondisi di dunia, ya. Jadi artinya tidak merubah apapun, ya, dan tidak menjadi suatu keharusan, ya, karena tidak merubah apapun. Bahkan dikatakan setiap manusia jika ingin mendapat hal-hal pilihan, maka biasanya akan mengatakan mudah-mudahan berhasil. Ya, banyak orang kan seperti itu. Jadi misalnya begini, kalau dia mau melamar kerja, ya, atau masuk ke suatu perguruan tinggi bergengsi, pasti dia bilang, ya mudah-mudahan ya, doain supaya saya berhasil. Artinya apa? Ketika dia tidak berhasil, ya tidak merubah apapun. Ya, dia tetap, ya sudah, saya mungkin tidak, bukan itu jodoh saya. Kadang-kadang kan seperti itu, bukan itu jodoh saya untuk masuk ke ITB. Mungkin saya masuknya ke ini, ke swasta ini misalnya. Ya sudah. Dan bahkan setelah lulus pun, mungkin yang di ITB ini masuknya mungkin pegawai negeri. Yang ini swasta lebih hebat. Bisa dalam tempo 5 tahun, bisa gajinya mungkin puluhan, bahkan bisa di atas 100 juta per bulan. Sementara yang pegawai negeri ini sampai pensiun pun dia mungkin gajinya cuma ya bisa-bisa di bawah UMR sebenarnya. Tetapi ya biasalah ya, pegawai negeri ini kebanyakan ya, tunjangan-tunjangannya yang banyak. Tapi ketika dia tidak menjabat, ya tidak ada lagi tunjangan. Ya, artinya dia ditunjang itu istilahnya. Jadi itu ya, itu beda ya, itu di dunia ya. Jadi artinya itulah yang terjadi di dunia ini ya. Manusia dipilih dengan tidak dipilih itu yang nggak ada pengaruh apa-apa. Bahkan yang tidak dipilih itu malah lebih hebat dari sisi materi, dari sisi kehormatan, dari sisi sosial, dan lain-lain gitu ya. Itu bedanya ya. Lalu kita lihat ciri-ciri khususnya ya. Pada kerohanian, manusia yang dipilih itu sudah ditetapkan ya sejak sebelum permulaan dunia ya. Efesus 1 ayat 4. Begitu juga kita sebagai mempelai kudus Adoni Yeshua Mashiach, kita harus mempersiapkan diri ya untuk menyambut kedatangannya. Jadi kalau kita baca kitab suci ya, kalau kita baca dafar Elohim, dafar Adoni Yeshua Mashiach, itu beda ya. Orang yang dipilih dengan yang tidak dipilih itu beda. Ya, itu jelas. Kita sering bicara mengenai mempelai ya. Sebagaimana kemarin yang saya sampaikan di sahabat yang lalu, kita itu akan duduk di tahta, menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan menghakimi para malaikat. Itu beda, ya, beda sekali. Ya, misalnya di dunia ini juga ada yang menjadi hakim, ya, tetapi malah gajinya tidak mapan, tidak cukup. Ya, malah orang yang tidak jadi hakim kaya raya. Ya, artinya itulah bedanya ya. Makanya kenapa judul kita hari ini untuk menjadi orang pilihan yang dipilih atau yang dibinasakan. Ya, karena di alam sana itu beda ya, karena cuma dua pilihan, diselamatkan atau dibinasakan. Tidak ada di tengah-tengah. Ya, tidak ada abu-abu, tidak ada mengatakan, wah saya kan tidak berbuat jahat, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat. Kenapa saya ada di neraka? Ya, kenapa saya mengalami siksaan di sini? Banyak orang mengalami seperti itu. Ya, yang nanti kita akan lihat bagaimana ya. Ini tadi ya, kita dipilih itu sejak sebelum permulaan dunia kita sudah dipilih. Lalu dikatakan juga yang tadi saya sudah sampaikan, kita sebagai mempelai kudusnya Yeshua itu akan dijemput olehnya pada saat rapture di awan-awan kemuliaannya.
Ya, kita sebagai manusia dipilih mendapat posisi sebagai mempelai kudusnya Yeshua HaMashiach. Artinya begini, tadi saya sudah sampaikan, ketika kita sudah dipilih, ya, bedanya adalah kita itu diangkat, ya, dijemput oleh Adam Yeshua, karena kita orang pilihan. Terus ditanya, kalau yang tidak dipilih gimana? Ya, kalau yang tidak dipilih, ya, gampang sebenarnya. Ketika dia mati, makanya kan saya pernah menyampaikan apa perbedaan orang masuk ke Samaim dengan orang masuk ke alam roh. Karena saya sudah mengalami dua-dua. Jadi ketika kita masuk ke Samaim, ketika roh kita ini keluar dari tubuh, itu kita langsung terbang. Cepat sekali. Hitungannya detik. Sudah masuk langsung ke Samaim, ke langit ketiga. Ya. Seperti yang saya sampaikan, langit kita ini tidak terbatas. Langit satu saja, itu kalau belum ada manusia yang bisa menembus langit satu. Jangankan langit satu, galaksi satu saja, itu galaksi satu itu bagian kecil dari langit satu. Apalagi sampai langit ketiga, ya itu hanya hitungan detik. Itu bedanya. Langsung masuk sama ini. Begitu juga nanti rapture, langsung tubuh kita berubah jadi tubuh kemuliaan. Ya. Bedanya dengan tidak dipilih. Ketika mati, rohnya itu muter-muter di sini. Ya, keluar rohnya, dia masih bisa melihat tuh di hari pertama atau beberapa jam pertama dia masih bisa melihat keluarganya. Dia masih melihat, loh kok nangis ini? Kok istri saya nangis? Kok suami saya nangis? Kok anak saya nangis? Kok orang tua saya nangis? Saya di sini. Dia belum tahu dia mati. Dia tegur-tegur, saya di sini kok. Tetapi namanya orang hidup kan, ditegur begitu kan dia nggak tahu. Nah, nggak tahu dia bilang, kok kamu nggak tahu? Karena dia sudah mati, karena dia sudah roh. Terus dia akan jalan-jalan. Jangan coba lihat-lihat lagi, tegur orang lagi yang dia kenal. Hei, kamu lihat saya nggak? Nah, disitulah baru dia, begitu dia tegur-tegur tidak ada yang menegur, tidak ada yang merespon, disitulah dia baru tahu dia sudah mati. Itu bedanya ya. Kalau sudah di situ, kita bisa protes nggak? Kita bisa ngomong nggak? Tuhan kok saya di sini? Saya kan berbuat baik, saya kan sudah puasa, saya kan sudah perjamuan tiap hari, saya kan sudah minyak kudus setiap hari. Kok saya di sini? Kan katanya saya mau ke Samaim. Saya kan mempelai kudusmu. Pasti orang akan ngomong begitu. Ya beda. Tadi ya di dunia kita tidak bisa masuk ke ITB, tidak bisa masuk ke BUMN, tidak bisa masuk ke tempat-tempat hebat. Ya, kita mungkin masih bisa. Udahlah nggak apa-apa kok. Saya juga bisa hidup kok. Nggak mesti saya harus jadi pegawai negeri, nggak mesti saya jadi pegawai BUMN, nggak mesti saya harus di ITB, saya bisa kaya. Sekarang juga saya sudah kaya. Orang akan ngomong begitu. Tetapi di alam roh, kau tidak bisa ngomong begitu. Kau tidak bisa mengklaim, saya kan gembala. Saya sudah puluhan tahun menyembah Bapak Yahweh. Kenapa saya di sini? Saya sudah berbuat baik. Saya sudah puasa setiap minggu. Sekian kali saya puasa. Saya sudah melakukan hal-hal yang baik selama saya hidup. Kenapa saya di sini? Wah, udah dia muter tuh rohnya. Lama-lama berapa jam kemudian disitulah dia sudah tidak bisa melihat lagi. Ya, maksudnya tidak bisa melihat alam nyata lagi. Disitulah baru dia melihat kegelapan. Di alam roh dia akan melihat kegelapan. Dan disitulah dia ketemu dengan penguasa-penguasa alam roh. Mereka coba lari, dikejar, coba lari, tapi tidak ada tempat persembunyian. Ya. Ditangkap,
Ya, itu belum di neraka loh, itu belum di alam maut. Masih di alam roh, masih ngiter-ngiter di sini. Ya entah kemana kayak dia, entah. Ya, pokoknya kita nggak tahu lah batasannya di mana. Ditangkap, disiksa, diinjak-injak. Kamu dulu yang ini saya, kamu yang ini. Istilahnya, ya makhluk-makhluk itu, mereka itu sangat benci sama manusia. Karena apa? Karena manusia itu terlalu enak. Berbuat dosa ribuan kali, jutaan kali mungkin ya, tetapi masih diselamatkan. Tapi mereka tidak. Mereka cuma satu kali berbuat salah langsung dilempar ya, dari samain. Ya. Itulah mereka benci terhadap manusia. Ya. Makanya itu bedanya. Ya. Orang yang dipilih secara roh ya dengan orang yang dipilih di dunia itu beda. Ya. Perbedaan yang signifikan antara dipilih di dunia dengan dipilih di samain adalah manusia dipilih dan tidak dipilih di dunia tidak ada perbedaan. Karena mereka semua tetap hidup di kondisi normatif. Artinya di kondisi normal. Ya. Tetapi manusia yang dipilih dan tidak dipilih di samain memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Yang dipilih masuk samain akan hidup kekal, yang tidak dipilih masuk samain akan mati kekal atau dibinasakan. Ya, ini kita lihat ya, flow alur manusia yang dipilih ataupun yang tidak. Ya, ini flow secara global saja ya. Saya buat artinya ini dipilih ini yang untuk rapture ya. Di situ rapture yang dipilih ya, ada mempelai kudusnya, itulah yang di rapture. Sedangkan yang bukan mempelainya itu tidak di rapture ya. Ada 8,2 miliar manusia itu ditinggal, tidak di rapture ya. Artinya apa? Mungkin yang 8,2 miliar manusia akan ngomong, ah sudahlah, ya biarin aja dia di rapture. Saya tetap di dunia ini kok. Saya enak, hidup saya sudah nyaman. Tetapi mereka tidak tahu ada yang namanya masa anti Hamasya. Ya. Orang yang setia sampai kesudahannya di anti Hamasya, ya mereka akan disiksa dan mereka akan dibunuh. Dan mereka tetap setia, mereka akan mendapat upah. Ya. Itulah mereka nanti akan diberi jubah putih. Dan yang dianiaya nanti itu adalah penyembah-penyembah Yirha'ehad. Dan juga yang dianiaya nanti adalah orang Israel sendiri. Ya, sekarang orang Israel sekarang sangat dibenci seluruh dunia. Ya. Ini nanti akan dianiaya ya. Artinya kalau orang Israel dianiaya, mereka juga belum tentu diselamatkan karena mereka tidak percaya Adon Yeshua. Mereka dianiaya karena mereka adalah orang Israel ya. Lalu ya masuk ke hari penghakiman dan setelah masuk ke Yerusalem baru ya. Bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Sementara kalau yang tidak dipilih itu masuk ke lautan api ya. Ke dalam kekekalan, kebinasan kekal. Inilah bedanya ya. Orang yang dipilih dengan yang tidak dipilih ya. Di alam roh itu beda dengan di alam nyata di dunia. Kalau di dunia ini seperti tadi saya sampaikan, malah orang yang tidak dipilih itu lebih makmur ya, lebih sejahtera ya. Bahkan lebih mengklaim dirinya lebih benar ya. Karena apa? Karena dia menganggap apa yang dia peroleh saat ini itu adalah karena ya mereka akan bilang itu karena kasih karunia dari Tuhan gitu ya, dari Bapa Yahweh ya. Betul, semua kasih karunia. Justru karena itulah kita diberi kesempatan ya. Lalu kita lihat ciri-cirinya ya. Ini secara ringkas saja saya ciri-ciri manusia yang tidak dipilih dan yang dipilih ya. Manusia yang tidak dipilih itu itulah disebut bukan mempelainya ya. Sedangkan manusia yang dipilih itu adalah mempelai kudusnya ya.
Ya. Ini yang selalu kita sampaikan ya, kita itu adalah mempelai kudusnya. Sedangkan yang tidak dipilih itu tidak melakukan dafar Adon Yeshua Mashiach. Sedangkan yang dipilih itu melakukan dafar Adon Yeshua Mashiach. Ya, jadi kita harus membedakan ya. Artinya begini, ketika orang itu tidak dipilih, dia biasanya tidak melakukan ya dengan 1001 macam alasan. Ya, bukan seperti itu kok tertulis, bukan seperti itu kok yang dimaksud dan sebagainya dan sebagainya. Jadi 1001 alasan ya. Karena apa? Karena mereka tidak disingkapkan, tidak dibuka. Ya, mereka hanya belajar mempelajari kitab suci ya, hanya itu saja, tidak yang lain ya. Sedangkan yang tidak dipilih juga, ciri berikutnya dia tidak tahu, dia tidak mau tahu dengan keselamatan kekal. Jadi banyak orang di dunia ini berpikir, udahlah, Tuhan juga tahu kok saya diselamatkan atau tidak diselamatkan. Ya. Jadi artinya apa? Artinya ya dia tidak mau tahu. Ya sudahlah, saya ikut ini saja, pelayanan ini saja. Ramai kok di sini, enak kok dan sebagainya. Tetapi kalau orang dipilih, dia akan meminta hikmat Adon Yeshua Mashiach untuk masuk Samaim ya, untuk melakukan dafar Elohim. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Lalu yang tidak dipilih itu akan masuk ke alam maut, Sheol ya, atau neraka, dan nanti akhirnya masuk ke lautan api. Sedangkan yang dipilih itu akan di tahta Elohim dan akan menghakimi dunia dan menghakimi malaikat-malaikat ya. Inilah perbedaan secara signifikan ya. Beda yang dipilih ya di alam roh dengan yang dipilih di dunia. Ini beda ya. Jadi artinya makanya kita harus menjadi orang yang dipilih. Ya, dipilih oleh YYRH Ehad, bukan dipilih oleh dunia. Karena dipilih YYRH Ehad itu akan masuk ke dalam keselamatan kekal, kehidupan kekal. Sedangkan yang dipilih oleh dunia, ya dalam arti dipilih oleh oleh yang ada di dunia ini, yaitu dipilih karena kekayaan dan sebagainya, itu dia akan masuk ke dalam kebinasaan ya. Itu yang harus kita pahami ya. Itu bedanya antara yang dipilih dan tidak dipilih atau dibinasakan. Lalu kesimpulannya adalah di dunia manusia yang dipilih dan tidak dipilih tidak ada perbedaannya. Bahkan terkadang manusia yang tidak dipilih dapat menjadi lebih sejahtera atau makmur atau sukses dan kaya dibandingkan manusia yang dipilih. Di dunia, manusia yang dipilih dapat mengatur pemilihannya, artinya sebelum dipilih, manusia juga dapat mengatur supaya dapat dipilih. Nah, ini juga sering terjadi ya. Artinya manusia-manusia yang dipilih, ya, yang tidak terpilih, dia bisa mengatur supaya dia dipilih. Ya, ya kita ya tahulah ya apa yang terjadi ya di dalam dunia ini ya. Bagaimana orang dipilih itu supaya bisa diatur ya. Di dunia, manusia tidak memahami bahwa kehidupan setelah kematian memiliki pemilihan yang sangat menentukan di dalam kekekalan. Ya. Banyak manusia yang hidup ini, ya dia tidak tahu ya bahwasanya nanti di dalam kehidupan yang lain ya, kehidupan roh itu ada yang namanya pemilihan yang menentukan dalam kekekalan. Dia bisa mati kekal atau dia bisa hidup kekal. Di alam roh, manusia yang tidak dipilih akan masuk ke kondisi tempat penguasa atau otoritas alam roh. Ya. Jadi ketika nanti manusia tidak dipilih, ya seperti saya sampaikan, dia akan muter-muter di alam roh dan dia akan disiksa, dihabisi oleh penguasa dan otoritas alam roh. Manusia yang dipilih akan masuk ke Samaim, surga kekal, yaitu bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Inilah nanti tempat manusia-manusia yang dipilih. Ya, sedangkan manusia yang tidak dipilih di alam roh akan masuk ke dalam kematian kekal, alam maut, neraka, Sheol, dan akhirnya masuk ke lautan api. Inilah perbedaan-perbedaan
yang signifikan, ya. Artinya apa? Artinya kita diingatkan, ya, oleh YRHEH supaya kita tetap menjadi manusia-manusia yang dipilih, ya, manusia yang terpilih oleh YRHEH, bukan dipilih oleh dunia, ya. Meskipun seperti yang saya sampaikan, banyak orang dipilih di dunia, tetapi belum tentu dipilih masuk ke dalam Samaim, ya. Dan itu yang harus kita pahami, ya. Dan manusia yang tidak dipilih, kalau di dunia, dia bisa lebih baik, dia bisa lebih sejahtera dari manusia yang dipilih. Sedangkan di alam roh, manusia yang dipilih itu masuk ke surga, sedangkan manusia yang tidak dipilih, dia dibinasakan di alam maut. Bahkan tidak setelah hari penghakiman, mereka akan masuk ke lautan api. Itulah perbedaannya, ya. Makanya kita harus menjadi orang yang dipilih supaya diselamatkan, jangan menjadi orang yang tidak dipilih supaya jangan kita masuk ke dalam kebinasaan, ya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Bapak Yahweh Besem Adoni Somasya Wiruah Kodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, kami sudah mendengar Dafar Elohim, Dafar Adoni Somasya pada sahabatmu saat ini. Bapak Yahweh, biarlah dafarmu senantiasa ditabur di tanah yang subur dalam kehidupan kami, dan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan senantiasa berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapak Yahweh, nama Adoni Somasya, nama Roh Kodes senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau yang memimpin kami mempelai kudus-Mu Adoni Somasya di YRH Ministry. Kami ucap syukur karena Engkau sudah memilih kami, Engkau sudah menetapkan kami sejak sebelum permulaan dunia. Dan kami percaya Bapak Yahweh, ketika Engkau datang nanti Adoni Somasya, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu dari YRH Ministry. Kami semua terbang kawan-kawan masuk ke dalam kerajaan Samaim pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh. Sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adoni Somasya melalui tubuh dan darah-Mu. Dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adoni Somasya. Dan ketika Engkau datang Adoni Somasya, kami semua mempelai kudus-Mu di YRH Ministry siap untuk masuk ke dalam kerajaan Samaim dan berkumpul bersama-sama Adoni Somasya pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut tubuh dan darah-Mu Adoni Somasya dan minyak kudus-Mu. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Somasya Wiruah Kodes, kami berdoa dengan ucap syukur, kami sambut tubuh dan darah-Mu dan minyak kudus-Mu Adoni Somasya. Haleluya, amin.